Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Rahmadika Erlangga. Saya dari kelas 3D4 Elektronika A dengan NRP 11101911030. Pada laporan praktikum VLSI dan perancang logika yang percobaan ke-11 ini, yang berjudul perancangan finite state machine atau bisa disebut FSM, saya akan sedikit menjelaskan dan mendemonstrasikan, yaitu tugasnya yang disuruh untuk membuat VHDL dan implementasikan di FPGA untuk FSM berikut. Dengan gambar berikut kita disuruh untuk membuat programnya pada aplikasi atau software Xilinx, dan nanti untuk hasil simulasinya harus sesuai dengan gambar yang tertera di sini. Sebelumnya saya sudah membuka aplikasi Xilinx dan sudah mengerjakannya, dan akan saya jelaskan. Di sini terdapat port X yang berguna sebagai input, clock yang berguna sebagai input, reset yang berguna sebagai input, dan key yang berguna sebagai output, dan S yang berguna sebagai output. Dimulai. Ketika reset sama dengan 1, current state sama dengan S0. Tapi ketika clock event dan clock sama dengan 1, maka current state maka next state akan menjadi current state. Dan dimulai lagi ketika key berlogik 000 dan S berlogik 00, maka S0 akan menjadi S dan berlogik 00. Jika X sama dengan 0, maka key sama dengan 0000 dan next state S0. Ketika key sama dengan 0001 dan next state akan berubah menjadi S1. Dan ketika S1 sama dengan S dan berlogik 01, jika X sama dengan 0, maka key berlogik 0010 dan next state-nya S0. Tetapi ketika key sama dengan 0011, maka next state berubah menjadi S2. Dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Langsung saja saya coba run. Pertama, saya mengecek sintaknya apa ada kesalahan, dan ternyata berhasil. Lalu saya langsung ke ini. Masih proses dan mendapatkan tampilan hasil simulasi seperti berikut. Seperti biasanya, saya akan zoom to full view supaya terlihat jelas. Kalau kayak gini kan masih belum jelas, atau kalau seperti gini, mohon maaf. Nah, habis itu akan saya zoom in biar lebih jelas lagi. Saya geser ke kiri. Nah, untuk angkanya biar lebih mudah dibacanya, saya ganti ke unsigned decimal. Nah, untuk penjelasannya seperti berikut. Ketika S0 mempunyai input 0, maka akan ke S0 lagi. Tapi ketika S0 mempunyai input 1, maka akan berganti ke S1. Dan ketika S1 mempunyai output 2,
maka akan kembali ke S0. Dan ketika S0 mempunyai output 0, maka kembali ke S0 lagi. Dan ketika S0 mempunyai output 1, maka ke S1. Dan ketika S1 mempunyai output 1, S1 mempunyai output 3 maksud saya, akan ke S2. Ketika S2 mempunyai output Q sama dengan 5, S2 mempunyai output 5, maka akan berpindah ke S3. Bisa dilihat. Dan ketika S3 mempunyai output 6, Q sama dengan 6, akan kembali ke S1. Dan ketika S1 mempunyai output 3, maka akan kembali ke S2. Dan ketika S2 mempunyai output 4, bisa dilihat, maka akan tetap ke S2. Dan ketika S2 ketika S2 mempunyai output 5, maka akan ke S3. Dan ketika S3 mempunyai output 7, maka akan kembali ke S0. Dan bisa diulang lagi, ketika S0 mempunyai output 1, maka ke S1. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya untuk percobaan ke-11 ini berhasil saya lakukan dan bisa saya jelaskan pada presentasi hari ini. Dan cukup segitu saja. Bila ada kesalahan atau salah tutur kata, saya sebagai Muhammad Febri Muhammad Erlangga meminta maaf sebanyak-banyaknya, dan terima kasih sudah menonton presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.